Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan kebaikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu juga Tuhan, kami telah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan namamu ya Bapa. Kami telah siap memuji namamu dalam namamu Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Padaku. Katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Tangan sekali lagi. Itu Allah yang baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan sekali lagi, tiada terukur. Haleluya. Ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama kita katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. katakan sekali lagi, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa api kemuliaan Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Suara David memanggil semua umatnya,
penjuru datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bangkitnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bangkitnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, perdakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Biarlah penyembahan kita bisa menjadi penyembahan yang benar di mata Tuhan. Kita mau katakan bahwa sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, buat setiap pertolongan Tuhan, buat semua kekuatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan.
besar. Sungguh besar setiamu, Amin Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selangitkan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan besar dalam kehidupan. Oh, Sungguh besar setiamu, haleluya Yesus. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kita sama-sama katakan ku tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi
karyamu. Kau tuntun langkah kami. Agunglah namamu, Yesus. Oh, besar setiamu, Terima kasih. besar anugerahmu. Terima kasih Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum ada sebentar lagi kita akan ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa kuat sampai hari ini. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan mengajak dan juga mengundang Bapak Ibu untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih mengucap syukur atas hari ini yang boleh Kau adakan buat setiap daripada kami Bapa. Kami boleh terus merasakan kemurahan dan juga kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai saat hari ini Bapa, kami boleh diberikan anugerah, boleh terus dikuatkan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya biar firman Tuhan ini yang mericas kembali kami. Roh Kudus terobosi hati kami, biar hati kami bisa berubah, biar hati kami bisa dibentuk sesuai yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus berikan pengertian yang lebih lagi, bukakan firman itu buat setiap daripada kami, sehingga kami semakin mengerti, semakin mengenal, dan juga semakin dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Puji Tuhan, hari ini saya Reza Bukan boleh melayani Bapak Ibu semuanya dalam firman Tuhan yang hari ini kita akan bacakan dari Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 6. Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Bertekunlah dalam doa
dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Ada amin? Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas dengan tema khotbah yaitu rahasia dikenal Kristus. Yes. Kenapa kenal tanda kutip? Karena biasanya setiap daripada kita nih, biasanya orang Kristen cuman maunya ya udah mengenal Tuhan lah, ya kan? Tapi kita nggak tahu kita tuh dikenal nggak sama Tuhan. Ya, kita cuma mau mengenal tapi nggak mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Cuman mengenal kalau dia senang kepada anak-anaknya, murid-murid yang taat, tapi kita tidak melakukan ketaatan itu. Nah, puji Tuhan, hari ini Paulus mau mengatakan, mau membukakan rahasia buat setiap daripada kita supaya kita dikenal oleh Kristus. Ya, lewat perjalanan hidupnya Paulus dikenal oleh Tuhan kita, sangat dikasihi oleh Tuhan kita. Bukan berarti kita nggak dikasihi, kita pun dikasihi. Tapi bagaimana kita mau lebih lagi belajar, lebih lagi naik kelas, ya, dalam soal hubungan kita dengan Tuhan. Paulus dalam keadaan di penjara. Waktu itu penjara itu mungkin nggak bisa seenaknya waktu penjara zaman sekarang ya, bisa boleh jalan-jalan ya kan, mungkin juga nggak terlalu ketat dalam arti kata. Dalam penjara, dalam blok itu juga nggak dirantai tangannya, nggak dikunci ya, masih bisa boleh jalan-jalan. Tapi pada saat itu zaman dahulu Paulus dalam keadaan penjara yang tangannya dirantai, kaki dirantai ya kan, kemungkinan juga tempatnya juga tidak manusiawi sekali, tapi dia tetap mau memberitakan kabar baik buat seluruh jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan Paulus pada waktu itu adalah sesuatu hal yang di luar daripada kebiasaan kita. Mungkin kalau orang sudah di penjara, oh ya sudahlah, mau ngapain lagi ya kan. Tapi apa yang saya dapat waktu saya memiliki pengalaman di sekolah kehidupan, buat setiap anak-anak Tuhan yang mau benar-benar bersungguh-sungguh dalam pertobatan, hidup dalam ciptaan baru, hidup dalam manusia baru, dan sungguh-sungguh memaknai pertobatan itu dengan benar-benar, sehingga pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi, kemenangan terjadi, dan keselamatan sangat terjadi, nyata dalam hidupnya. Dan saya percaya buat setiap daripada kita yang mau melakukan lebih dari yang biasa, lebih daripada cuma sekedar berdoa, sekedar mesbah, sekedar menyembah, tapi tidak lebih. Dan saya percaya ada kata yang lebih, berarti ada kata dikenal oleh Kristus. Ada amin? Amin. Kita belajar hari ini dari Paulus mau mengatakan bagaimana supaya kita dikenal oleh Kristus. Kita harus satu, ya. Kita harus benar-benar bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa, bersungguh-sungguh dalam doa, ya. Bukan hanya dalam ucapan doa kita saja, Bapak Ibu, ya. Saya mencatat di sini itu jangan menyerah. Teruskan kerajinan yang sudah kita tunjukkan dalam doa harian kita. Tunjukkan, ya. Bukan cuman lip service doa sama Tuhan. Ingat loh, kan doa itu adalah nafasnya orang Kristen, di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam satu hubungan harus ada proses mengenal dan proses dikenal. Harus ada itu, harus ada dua kata itu. Kalau cuma mengenal doang salah satu, kemudian salah satu yang tidak dikenal, berarti kan percuma. Berarti ada tidak imbang. Ya, kalau kita mengenal lalu kita dikenal, berarti ada dua timbal balik, dua arah komunikasi. Nah, ini saya mau tekankan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama dari Paulus yang boleh membuka rahasia supaya kita dikenal oleh Kristus. Bertekun dalam doa. Iya. Ya, ada banyak kuasa yang kita miliki jika kita bertekun dalam doa. Contohnya, sebagai manusia, doa itu harus disertai dengan perbuatan. Seperti iman, ya kan? Kan dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Doa tanpa tindakan real dari doa kita itu akan mati juga, akan menjadi sia-sia. Contohnya, kita minta doa kesembuhan, ya.
Tapi kita minta doa, saya sembuhkan saya Tuhan, tapi engkau tidak cek darah, engkau tidak ke dokter, engkau tidak minum obat, apakah akan terjadi kuasa doa itu? Saya pikir nggak akan terjadi. Makanya doa disertai dengan tindakan akan besar kuasanya. Dan terlebih lagi kita dikenal oleh Kristus. Ada amin? Amin. Bisa lagi doa apa lagi? Doa pemulihan, ya. Tuhan, ubah hati saya Tuhan, ya, dalam doa kita. Tapi setelah doa kita masih menyimpan rasa sakit hati, dengki, dendam, ya kan? Rasa apa lagi? Rasa kepahitan sama seseorang. Pemulihan itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Yes, begitu kita doa minta pemulihan dari Tuhan, kita mulai mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita mau minta maaf kepada orang-orang yang mungkin kita sakiti. Maka kuasa itu terjadi. Maka Kristus mengenal engkau sebagai anaknya. Luar biasa. Ya, itu contoh-contohnya. Kesembuhan, doa pemulihan, lagi doa pelepasan. Ya kan? Kalau kita nggak melepaskan apa yang menjadi yang ada di dalam diri kita, percuma. Kita nggak melepaskan manusia lama kita nggak melepaskan gaya hidup kita yang lama, kita nggak melepaskan pola pikir yang lama, nggak akan terjadi pelepasan. Kita berdoa minta pelepasan, maka kita berkomit. Kita mau punya pola hidup yang baru, pola pikir yang baru, gaya hidup yang baru, gaya hidup yang sesuai Kristus, pola pikir yang sesuai Kristus. Maka kita akan dikenal oleh Kristus. Ada amin? Puji Tuhan ya. Bahwa sekali lagi, doa disertai dengan tindakan, maka kuasa itu terjadi. Maka Tuhan mengenal kita. Ya. Bukan kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal kita. Berarti kita dikenal oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Sedikit cerita. Jadi waktu itu saya waktu SD dulu seneng banget sama ikut ambil bagian dalam upacara apapun itu. Pemimpin upacara, pembawa teks Pancasila, pembawa teks Undang-Undang Dasar, dirigen, pengibar bendera, ketua kelas, ya. Pokoknya saya seneng banget terlibat. Terutama pemimpin upacara. Wah, waduh, antusias banget kalau setiap upacara, kalau kelas kami yang bertugas, saya pasti jadi pemimpin upacara. Suatu ketika nih, singkat cerita, kelas kami tidak terlibat tidak tugas dalam upacara. Jadi ada kelas lain. Lalu pagi itu nggak tahu tiba-tiba pokoknya suasana hawanya tuh panas gitu ya. Tiba-tiba yang bertugas menjadi pemimpin upacara pingsan di tempat. Padahal upacara baru memulai. Lalu saya dengan nggak tahu dengan hati yang ya udah cepat tanggap aja, langsung saya menggantikan sebagai pemimpin upacara. Selesai upacara saya dipanggil oleh kepala sekolah. Dibilang luar biasa, terima kasih. Berarti saya apa? Saya dikenal sama kepala sekolah. Bukannya kepala sekolah, guru-guru, teman-teman saya. Ya, satu sekolahan bakal kenal sama saya jadinya. Dimana kalau kita mau melakukan sesuatu dari hati, ya, baru melakukan sesuatu yang beda dari orang, maka kita dikenal oleh Tuhan kita. Ada amin? Amin ya. Puji Tuhan. Yang pertama tadi adalah bertekunlah dalam doa. Ingat, berdoa dan tindakan, dalam iman, dalam perbuatan. Dalam Yakobus juga dikatakan kan Bapak Ibu, secara nyata bahwa demikian halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yes. Begitu hanya berdoa saja tanpa ada perbuatan, tanpa ada tindakan, akan mati. Ya. Bukan berarti Tuhan nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Tapi Tuhan mau melihat bahwa kita bukan hanya mau dengan doa saja, tapi Tuhan mau melihat aksimu, actionmu, bertindak nggak engkau, berbuat nggak engkau sesuai dengan apa yang menjadi doamu. Tuhan, saya minta taat Tuhan, ketaatan Tuhan. Tapi begitu ada masalah, engkau lari dari firman Tuhan. Tuhan, bentuk saya lebih lagi Tuhan. Begitu ada situasi yang nggak enak, engkau lari dari Tuhan. Tuhan, saya menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Begitu ada tawaran uang, kau tinggalkan pelayanan. Nggak sesuai kan? Gimana kita mau dikenal sama Kristus? Bagaimana kita mau dikenal sama Tuhan? Kalau doa sama tindakan kita juga bertolak belakang, Bapak Ibu. Amin ya, ada amin ya. Yes, jadi Paulus mengatakan bahwa hendaknya engkau bertekun dalam doa,
Setidaknya bukan hanya dalam doa, tapi dalam tindakanmu juga. Ya, dikatakan tadi bahwa ayat kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah. Nah, kita masuk ke dalam pesan dari Paulus yang kedua, rahasia dikenal Kristus, yaitu berjaga-jagalah dalam doamu. Ya, artinya apa sih berjaga-jaga? Waspada. Waspada. Ya, kan Paulus tuh belajar dari cerita kebenaran yang terjadi di Taman Getsemani ketika Tuhan meminta para murid-muridnya untuk berjaga-jaga, untuk berdoa. Tapi apa? Mereka malah tertidur. Lihat, mereka begitu nggak mengindahkan pesan dari Yesus waktu itu. Ya, dia anggap bahwa ayo dah Tuhan Yesus mau berdoa, yaudah harusnya kita terus berdoa. Dalam hidup kita terus berdoa. Dalam hidup kita harus punya komunikasi dengan Tuhan. Dalam hidup kita harus terus punya hubungan sama Tuhan. Itu namanya bertekun. Berjaga-jaga dalam doa. Berwaspada. Ya. Tuhan SAW bilang, tidak bisa kamu berjaga-jaga dalam 1 jam saja. Berdoa dan berjaga-jagalah sehingga kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Maksudnya itu. Terus punya koneksi sama Tuhan. Jangan sampai putus. Bahkan sekarang udah nggak bisa lagi iman kita iman mingguan. Ya kan? Kita harus benar setiap saat, setiap detik bahkan kita harus benar-benar melekat sama Tuhan. Ya, dengan begitu kita nggak akan jatuh dalam pencobaan. Kita nggak jatuh dalam godaan. Ya, dan kita nggak mudah nyerah dalam ujian. Ada amin? Amin ya. Keren. Wow, luar biasa. Dan kita juga jangan lagi berdoa dengan berpusat pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tuh harus benar-benar waspada terhadap pikiran-pikiran kita yang akan kita doakan. Waspada terhadap hati kita, apa yang mau kita doakan. Jangan egois lagi, jangan self-centris, jangan keakuan lagi, jangan minta diberkatin lagi Tuhan, minta kesehatan lagi Tuhan, ya kan? Udah nggak gitu. Orang dewasa rohani akan berdoanya akan berbeda. Ya, dalam doanya dia akan waspada sekali, dia akan berjaga-jaga dalam doanya. Bukan hanya soal untuk dia, tapi bagaimana orang sekitarnya. Berdoalah untuk suamimu, berdoalah untuk istrimu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk orang tuamu, berdoa untuk orang-orang sekitarmu yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal keselamatan, biar jiwa-jiwa itu diselamatkan. Wah, ada nggak kita kepikiran untuk berdoa seperti itu? Pilih hati kita, Bapak Ibu. Apakah doa saja sekarang ini masih saya, atau doa saya sekarang sudah mulai mau berubah, ya? Dalam Yudas 20 kita belajar untuk berdoa dalam roh, ya. Kalau udah berdoa dalam roh, udah bukan lagi kita minta apa yang kita pengenin, tapi kita minta apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan ingin jadikan, apa yang Tuhan ingin arahkan, ya. Makanya banyakkan doa itu kalau bisa ya jangan bawa agenda kita, tapi bagaimana kita mau mendengarkan agenda Tuhan ada dalam hidup kita. Kita percaya Bapak Ibu, begitu doa itu benar-benar kita doakan dengan dalam Roh Kudus, maka doa kita bukan lagi soal kita. Maka doa kita akan dikenal oleh Tuhan. Bahwa kita mendoakan orang-orang sekitar kita. Kita mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mendoakan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Dan puji Tuhan, suatu anugerah kita boleh dipakai untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ada amin? Amin. Yes. Berdoa dalam roh. Ya. Berdoa bukan dengan proposal-proposal kita. Tapi biar Tuhan yang berbicara sama kita, Bapak Ibu. Ya. Mungkin sekarang banyakan mana kalau dalam berdoa. Mungkin yang banyak ngomong saya nih. Wah, sekarang mesti dirubah. Biar Tuhan yang banyak bicara sama kita. Ya, biar Tuhan arahkan kita. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bicara Tuhan. Ya, arahkan Tuhan. Minta itu Bapak Ibu. Minta kita supaya lebih dipekakan lagi sama suara Tuhan. Ya, ada amin ya. Amin. Kalau kita belajar berdoa dengan roh, maka rahasia kedua, kita akan dikenal oleh Kristus. Yang ketiga adalah bagaimana kita bersyukur atas segala sesuatu dalam doa-doa kita. Ya, doa sebagai napasnya orang Kristen. Dalam doa itu supaya kita dikenal oleh Tuhan. Tadi satu pertama apa? Bertekun dalam doa, jangan menyerah. Kemudian berjaga-jagalah dalam doamu, selalu waspada dalam isi-isi doamu. Ya. Yang ketiga,
ucapan syukur atas segala sesuatunya. Setiap hari kita mensyukuri semua berkat dan pemberian serta pertolongan yang sudah Tuhan sediakan. Tidak ada habis-habisnya, amin. Amin. Ya. Dan bersyukur dari hati kita berarti kita bisa tenang. Loh. Kalau kita nggak tenang, kita bersungut-sungut, kita mengeluh, ya, kita nggak pernah lihat kebaikan Tuhan. Kita nggak pernah melihat cara-cara Tuhan. Kita nggak akan melihat jalannya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengenal kita kalau kita sendiri jalan di luar jalannya Tuhan? Kita berjalan di luar firman Tuhan. Ya? Supaya dikenal sama Tuhan, mari bersyukur dalam doamu. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ya, ciptakan rasa tenang itu. Dengan bersyukur kita terhindar dari sikap mengeluh dan bersungut-sungut. Ya, ketika kita bersyukur maka kita bisa menerima hidup kita apa adanya. Tidak ada beban dalam hidup kita, tetapi kita merasakan sukacita dan nikmat hidup yang luar biasa. Karena itu teruslah berdoa agar kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Berdoa adalah salah satu rahasia hubungan kita kepada Allah. Dan bukan hanya karena kita meminta sesuatu, tapi juga komunikasi dan mesbah kita kepada Tuhan. Yes, lakukan itu Bapak Ibu. Sehingga kita dikenal oleh Kristus. Ada amin? Amin. Yes, dan pesan terakhir di ayat ke-6, ya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini dia tindakannya. Setelah engkau berdoa sungguh-sungguh, engkau bertekun dalam doa, engkau berjaga-jaga dalam doa, dan engkau mengucapkan banyak syukur, maka tindakanmu, perbuatanmu akan mengeluarkan kasih itu sendiri. Ingat, hidup kita harus jadi representasinya dari Kristus. Public relation-nya Kristus, public relation-nya surga. Yes, bukan hanya surga, Tuhannya, pribadinya, sumbernya. Ya. Dengan begitu kata-kata kita akan penuh kasih, tidak hambar, sehingga kita tahu bagaimana harus menjawab kepada semua orang. Bapak Ibu, yuk kita terus belajar untuk menjadi dewasa rohani melalui pengalaman dan juga semua pengalaman dan juga yang kita alami bersama Tuhan. Sehingga dalam doa kita semakin terarah. Doa kita semakin dibentuk, sehingga kita nggak mendoakan yang sia-sia. Kita nggak terlena dengan pikiran kita, tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan dalam Roh Kudus, sehingga kita memiliki rahasia dikenal oleh Kristus. Ada amin? Amin. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami. Firman Tuhan yang akan terus membentuk setiap daripada kami. Dan terlebih lagi, firman Tuhan yang akan mengubah kami menjadi bejana-bejana indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu dimateraikan dalam hati setiap daripada kami, sehingga kami boleh mengenal rahasia untuk dikenal oleh Kristus dalam hidup kami. Karena kami mau mempunyai hubungan yang spesial, hubungan yang luar biasa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, berkati satu persatu jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir pada ibadah kedua ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati keluarganya, suami, istri, anak-anak, orang tua, dan juga saudara-saudaranya, serta pekerjaannya Bapa, dan juga segala sakit penyakit Engkau sembuhkan Bapa, segala masalah boleh Kau berikan pintu keluar, segala pergumulan boleh Kau tenangkan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Kristus, hanya nama Tuhan yang boleh terus memberikan kemenangan buat setiap daripada kami. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan menerima berkat daripada Tuhan dan Sang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai hari-hari berikutnya, sampai Maranatha Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan dan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan telah menerima, sama-sama kita katakan amin. Marilah
dalam doa dan tindakan kita disertai dengan nama Kristus, kita boleh terus dikenal oleh Tuhan. Inilah dia rahasia dikenal oleh Kristus. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.